Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayol ikhwah a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala haddatsana ibnu Abi Hazim an Kathir ibn Zaid an al-Walid ibn Rabah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu mir'atu akhihi wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutu min wara'ihi. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Hazim dari Kathir bin Zaid dari Al-Walid bin Rabah dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ia menjaga hartanya dan meliputinya dari belakangnya. Jadi ini hadisnya dari Abu Hurairah. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Kita sudah bahas maknanya, hendaknya seorang mukmin menjadi cermin bagi saudaranya. Sebagaimana kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita dengan melihat cermin, maka begitu pula kita bisa mengetahui kelebihan kita dan kekurangan kita dari mukmin yang lainnya. Karena mukmin yang lainnya seperti cermin bagi kita, maka hendaknya seorang mukmin memberitahukan kepada saudaranya tentang kelebihannya supaya dia bersyukur, dan memberitahukan kekurangannya supaya dia menutupi kekurangannya tersebut. Ini pengertian pertama. Lalu berikutnya, dan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ini maknanya jelas, artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, terlepas perbedaan suku di antara mereka, perbedaan tempat tinggal, warna kulit dan semacamnya. Lalu Nabi menyatakan di sini, setelah menyebutkan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, beliau menjelaskan seperti apa sih persaudaraannya, contoh persaudaraannya, bukti persaudaraannya seperti apa. Dia yakuffu alaihi dhai'atah, dia menjaga hartanya dan tidak menyia-nyiakannya. Artinya kalau seorang kita mengetahui saudara kita sesama se-Islam, seiman memiliki harta yang terlihat terbengkalai, mungkin misalkan ada dompetnya atau mungkin barang yang tercecer di jalan, maka hendaknya kita jaga itu. Jangan dibiarkan gitu, kita ambil, kita serahkan kepada orang yang punya itu. Itu contohnya. Lalu berikutnya Nabi merinci lagi tentang persaudaraan sesama mukmin. Nabi menyatakan dan meliputinya dari belakangnya. Meliputinya dari belakangnya maksudnya menjaganya, membelanya, menjaga kehormatannya. Jadi ketika dia di belakang dibicarakan orang, tegur orang yang membicarakan. Kalau ada orang yang menggunjing di belakangnya, kita tegur orang yang menggunjingnya. Hendaknya kita membela saudara kita dan menjaga kehormatannya. Nah, ini maksud makna hadis tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya di antara metode pengajaran yaitu memberikan perumpamaan. Seperti contohnya di sini, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang lain. Ini perumpamaan atau penyerupaan semacamnya. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, sesama orang beriman adalah bersaudara, terlepas dari perbedaan suku, tempat tinggal dan warna kulit mereka. Lalu faedah ketiga, bimbingan untuk menjaga aset, harta dan kemaslahatan seorang muslim. Kita hendaknya kalau menyaksikan ada harta saudara kita,
yang tercecer kah atau terbengkalai, hendaknya kita jaga. Ini faedah ketiga. Lalu faedah keempat, bimbingan untuk menjaga kehormatan saudara seiman. Kalau kita mengetahui kehormatan saudara kita diinjak atau digunjing, hendaknya kita membelanya semampu kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.